البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Allahul musta'an. Sampai mana kita? Wa asara ibnu Umar Basrah. Ibnu Umar pernah memijit Basrah. Basrah ini semacam apa? Ada ketulan kecil di wajah, mungkin apa semacam jeragat, jerawat atau apa itu Basrah. Taib. Fa kharaja min haddam, kemudian darah keluar darinya. Walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannaf beliau dan juga Abdur Razzaq dalam Musannaf beliau, dan asar ini sahih. Menunjukkan apa? Ibnu Umar tidak memandang keluarnya darah itu membatalkan wudu, apalagi sampai membatalkan sholat. Wa bazaqa bnu Abi Aufa radhiyallahu anhuma daman, pernah Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma mengeluarkan kahak, tapi ternyata ada darahnya di situ. Famadha fi sholatih, kemudian beliau meneruskan sholatnya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannaf beliau dan yang lainnya. Dan ini sahih, menunjukkan bahwasanya sahabat ini berpandangan keluarnya darah itu tidak membatalkan wudu, apalagi sholat. Wa qala Ibnu Umar wal Hasan fi man yahtajim. Ibnu Umar di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, demikian pula Al Hasanul Basri dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dan ini sahih, berkata tentang orang yang melakukan hijamah. Namanya hijamah berarti apa? Darah keluar. Laisa alaihi illa ghuslu mahajimih. Dia tidak ada kewajiban selain mencuci bagian yang terkena hijamah. Ya, dicuci biar nanti bajunya tidak itu kan jadi berlepotan darah. Nah, dicuci kemudian sholat tanpa membatalkan wudhunya, tanpa meyakini wudhunya batal. Ini semua disebutkan oleh Imam Bukhari sebagai pendalilan untuk beliau atau istiqnas untuk beliau bahwasanya beliau memang bermadhab keluarnya darah itu tidak membatalkan wudhu, menyelisihi pendapat jumhur ulama, dan inilah yang lebih kuat insyaallah, karena tidak ada dalil sahih dari Allah dan Rasulnya bahwasanya keluarnya darah itu membatalkan wudhu. Baik, alhamdulillah selesai pembahasan asar-asar ini secara ringkas. Baik, adapun pembahasan sanadnya satu persatu dan rawi-rawinya itu tentunya di dalam kitab yang tertulis. Sekarang kita masuk kepada hadisnya, hadis yang musnad. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, al-hadisus sadis wa sab'un ba'dal mi'ah, 176. Haddatsana Adam bin Abi Iyas, qala haddatsana bin Abi Dzib, an Sa'id al-Maqburi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul abdu fi shalah, terus menerus seorang hamba itu di dalam suatu salat, maka nafil masjid, selama dia di dalam masjid, yang tadhirus shalah, yaitu di masjid bukan untuk apa-apa yang lain tapi untuk menantikan salat. Malam yuhdits, selama dia tidak berhadas. Faqala rajulun a'jami, maka seorang lelaki ajam, dia bertanya, mal hadatsu ya Abu Hurairah, hadas itu apa wahai Abu Hurairah? Qal as-saut, yaitu suara, yakni ad-dartah, yaitu kentut. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari di banyak tempat dan juga Imam Muslim di banyak tempat. Baik. Untuk yang di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari guru beliau Adam bin Abi Iyas, dan ini terulang, beliau adalah Abdul Hasan Adam bin Abdurrahman, Abu Iyas Abdurrahman Al-Asqalani Al-Misri, dan beliau pernah belajar ke Madinah dan beliau juga tinggal lama di Syam. Baik. Makanya beliau siqatun sabtun kasirul hadis dan seterusnya.
Qal haddatsana Ibnu Abi Dhi'ib. Ibnu Abi Dhi'ib, beliau adalah Abdul Harits Muhammad ibnu Abdurrahman ibnul Mughirah al-Madani. Siqatun sabtun dan qawwalun bil haq. Betul-betul rajin mengumandangkan kebenaran. Ini adalah Ibnu Abi Dhi'ib al-Madani. Baik. Hanya saja riwayat beliau dari Az-Zuhri terhadap Az-Zuhri ini goncang. Tapi secara umum beliau siqah untuk guru-guru yang lain. Nah, sekarang riwayat beliau kepada guru yang mana? Sa'id al-Maqburi. Sa'id al-Maqburi ini juga terulang ya, yaitu Abu Sa'ad. Abu Sa'ad Sa'id bin Kaisan al-Maqburi al-Madani, siqatun sabtun katsirul hadis. An Abi Hurairah. Ah, ini jelas terulang banyak sekali. Baik. Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dausi al-Yamani summal Madani. Iya, beliau gubernur Madinah di masa pemerintahan Marwan ibnul Hakam. Baik, berarti bagaimana kualitas sanad ini? Sanadnya sahih. Al-Hafidz mengatakan ini musalsal bil madaniyin, semuanya ahlul Madinah kecuali Adam bin Abi Iyas, dan dia pernah masuk ke Madinah. Boleh kita katakan ini musalsal bil madaniyin apabila Adam bin Abi Iyas lama di Madinah. Kalau tak ya paling tidak itu tadi, kecuali Adam bin Abi Iyas, yang lain semuanya madaniyun. Adam bin Abi Iyas sudah pernah masuk ke Madinah juga. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalul abdu, ini mim babi taghlib, masuk di dalamnya adalah al-amah, yaitu apa? Wanita juga. Fi sholatin, bukan fi sholah tapi fi sholatin, yaitu keumuman sholat, tergantung dia yaitu menantikan sholat yang mana. Baik, sebagaimana dijelaskan di dalam dalil-dalil yang lain. Al-Hafidz menukilkan dari Al-Karmani rahimahullah fi sholatin, ini nakirah menunjukkan apa? Yaitu keumuman atau mengisyaratkan kepada sholat yang tengah dia lakukan atau tengah dia nantikan. Maka nafil masjid, yaitu madama makisan fil masjid, selama dia tinggal di masjid. Ini tentunya untuk lelaki, yaitu kalau sholat wajib laki-laki wajib. Untuk wanita maka ini adalah apa? Mubah. Secara asalnya itu mubah, pahala terbaik adalah di rumah, tapi kalau dia melakukan itu di masjid, dia mendapatkan pahala. Baik, mendapatkan pahala, misalkan apa? Ada daras antara maghrib dengan isya, kalau di pondok-pondok biasanya itu. Nah, dia habis sholat maghrib, dia sambil menunggu sholat isya, maka dia senantiasa mendapatkan pahala dalam situasi sholat, dan juga mendapatkan pahala tergantung apa yang dilakukan di situ, mendengarkan ilmu atau membaca Quran atau iktikaf dan sebagainya itu. Intinya dia dinilai terus-menerus di dalam sholat. Kata Al-Hafidz yaitu dia dinilai terus-menerus mendapatkan pahala sholat. Padahal sholat mungkin hanya 5 menit, 10 menit, tetapi masa penantiannya itu mungkin 30 menit. Nah, dia dinilai terus-menerus mendapatkan pahala sholat. Entah berapa banyak sholat dalam 30 menit itu seandainya betul-betul dilakukan. Ini menunjukkan keutamaan dan besarnya rahmat Allah. Orang yang tidak tengah sholat, tetapi dia duduk karena menanti sholat, dia dinilai tengah menunggu sholat, menanti sholat, dia dinilai tengah bersolat. Ini dari sisi pahala, kata Al-Hafidz. Adapun dari sisi hukumnya, dari sisi hukum dohirnya, jelas dia tidak sholat, boleh diajak bicara, boleh juga dia bicara kepada temannya. Kalau betul-betul sholat, niscaya tak boleh bicara satu sama lain. Tapi ini dinilai dari sisi pahalanya, terus-menerus mendapatkan pahala sholat dia itu. Sebagaimana juga di dalam hadis hadis siapa? Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang tadhirus sholat, sambil apa? Menanti sholat. Jadi dia di masjid bukan karena menunggu orang untuk diajak bicara masalah duniawi atau menunggu orang yang tengah sholat karena hendak diminta membayar hutang, tak. Tapi dia memang tengah menantikan sholat yang berikutnya. Cuma masalahnya sambil menantikan sholat, boleh tidak dia melakukan perkara-perkara yang lain? Boleh. Ana tanyakan kepada para ulama di Yaman, bagaimana kalau sambil menantikan sholat isya dia niatnya tholabul ilm, atau niatnya membaca Quran, atau niatnya berzikir, atau niatnya bahkan mengajar orang lain? Kata beliau tak masalah, ini
dalam satu waktu itu boleh dilakukan sekian banyak amalan. Yang penting intinya adalah niatnya adalah memang dia menantikan sholat yang berikutnya setelah sholat yang sebelumnya ditunaikan. Kembali kepada niat. Malam yuhdis. Nah, di sini Nabi mensyaratkan selama dia tidak berhadas. Ini yang berat memang, terutama yang sering perutnya keluar gas. Ini yang susah, menunggu selama 1 jam susah juga tanpa batal. Tapi insya Allah dapat pahala niat semampunya. Cuma untuk orang yang mampu untuk tidak berhadas, ini keutamaan yang besar. Tayyib, faqala rajulun a'jami. Ini menunjukkan apa? Jawazu al-istifsar indal iskal. Boleh meminta penjelasan dan perincian tatkala ada kerumitan. Tak tahu ini yuhdis ini hadas apa? Karena hadas memiliki banyak makna, ma'ruf. Maka ada seorang lelaki a'jami. Kata Al-Hafidz, a'jami maksudnya adalah ghairu fasih. Dia tidak fasih berbahasa Arab. Sawa'un kana Arabian au ghairah. Kata Al-Hafidz sama saja, dia orang Arab ataupun bukan. Sekarang pun banyak juga orang Arab yang tidak fasih berbahasa Arab, mungkin tinggal di Amerika atau apa itu, tergantung lingkungannya. Nah, di sini dikatakan apa? A'jami. Nah, sekarang siapa dia? Dia orang Arab atau non-Arab? Kata Al-Hafidz, boleh jadi dia adalah orang Hadrami, Hadramaut, Yaman. Tapi bagaimana a'jami? Ya mungkin dia tinggalnya di tempat yang bukan wilayah Arab, mungkin apa di Habasyah atau di waktu itu di mana saja misalkan ya, di Persia atau tinggal di daerah Romawi dan sebagainya. Di masa-masa itu dia datang dari sana, sejak kecil di sana mungkin. Sehingga walaupun dia orang Hadramaut, tapi dia dikatakan di sini a'jami karena tidak fasih berbahasa Arab. Kenapa Al-Hafidz mengatakan mungkin dia orang Hadramaut? Karena di awal-awal kitab ini, kitab apa itu? Al-Wudu, telah disebutkan hadis Abi Hurairah ini. Ada dikatakan di situ apa? Rajulun min Hadramaut atau rajulun Hadrami bertanya pada Abu Hurairah. Tayyib. Apa di situ hadas? Maka Abu Hurairah mengatakan fusaun au durat. Nah, di sini ditanya, apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Berarti mungkin orang Ajami ini adalah orang Hadrami itu. Qal as-saud yaitu suara. Dikatakan yakni ad-dartah yaitu kentut. Kentut yang sampai bersuara. Baik, ini sekedar contoh bukan sebagai pembatasan. Baik, intinya apa di sini? Imam Bukhari mendatangkan hadis Abi Hurairah ini untuk menunjukkan bahwasanya tatkala Nabi membatasi bahwasanya pahala tadi didapatkan selama orang tadi tidak berhadas, maka ini seakan-akan mengisyaratkan yang membatalkan wudhu adalah itu, yaitu keluarnya sesuatu dari dubur atau kubul, mungkin berupa kentut ataupun dia ingin kencing atau yang lain, dia kencing atau berak. Karena apa? Kenapa Nabi tidak mengatakan yaitu apa? Malam yungqat wudhu'uh, selama wudhunya tidak batal. Kenapa Nabi malah membatasi selama tidak berhadas? Seakan-akan yang namanya batalnya wudhu itu hanyalah memang keluarnya sesuatu dari dubur atau kubul. Masalah keluar darah dari luka-luka, Nabi sama sekali tidak menyebutkan itu. Nah, ini yang dipilih oleh Imam Bukhari dan sejumlah ulama, bahwasanya yang membatalkan wudhu hanyalah apa yang memang disebutkan oleh Nabi, yaitu tadi keluarnya sesuatu dari dubur atau kubul. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Ini memang khilaf, tapi insya Allah itu yang rajih. Kecuali kalau ada dalil yang lain yang jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.